Oke, di sini saya akan menjelaskan tutorial cara untuk menginput soal melalui e-learning berbasis Moodle dari BDS SMA yang sudah saya siapkan 2 tahun lalu. Jadi langsung saja, pertama-tama Bapak Ibu Guru masuk atau klik browser di laptop ataupun komputer Bapak Ibu. Jika ada yang menggunakan HP juga bisa. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Jika ada nanti Mozilla, boleh gunakan browser Mozilla. Nah, dalam link browser ini, ketikkan SMA Bakti Vedanta Dharma School.gnomio.com. Pastikan tidak ada kesalahan penulisan, kemudian kita enter. Oke, ini sudah masuk ke halaman login atau halaman depan dari e-learning BDS SMA. Ya, di sini sudah saya sediakan semua kategori mata pelajaran yang diajarkan pada jenjang SMA. Sudah sampai di sini, kita masuk ke login. Jadi, login terdapat pada pojok kanan atas. Tinggal kita klik login. Nah, di sini diminta username dan password. Username dan password ini itu sesuai dengan file yang saya kirim di WA Group. Nah, nanti disesuaikan dengan username dan password yang saya berikan. Jadi, setiap guru mapel sudah saya buatkan username dan password untuk bisa mengakses e-learning ini. Saya coba untuk mengakses salah satu username dari guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Saya gunakan Miss Mega. Pastikan bahwa username ini semua huruf kecil. Sementara dalam penulisan password, huruf depannya harus kapital. Oke, kemudian login. Nah, sampai di sini Bapak Ibu Guru sudah masuk di e-learning BDS SMA. Nah, pada tampilan pertama itu akan tersedia gambar profil guru mata pelajaran beserta namanya. Nah, di pojok kanan juga ada. Ini bisa kita edit, memberikan foto gambar dari masing-masing guru boleh. Di mana cara mengedit? Tinggal di sini di pojok kanan atas ada profile. Nah, di sana Bapak Ibu guru bisa edit profile dengan mengganti nama ataupun mengisi foto dalam profile. Nah, tujuan kita sekarang kan ingin menginput soal. Maka hal pertama yang harus Bapak Ibu guru lakukan adalah menuju site home. Berada di sebelah kiri, kita klik site home. Kemudian tarik ke bawah, scroll ke bawah, cari mata pelajaran yang Bapak Ibu guru ampu. Nah, sekarang saya menggunakan akun Miss Mega. Miss Mega adalah guru bahasa Indonesia. Sehingga saya klik mata pelajaran bahasa Indonesia. Karena di jenjang SMA hanya tersisa kelas 10, maka Bapak Ibu masuk ke kelas 10 di masing-masing mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Kemudian scroll lagi ke bawah, akan terlihat fitur semester 1 dan semester 2 dan berisi teachers yang mengampu di sini. Saya sertakan untuk bahasa Indonesia 2 orang agar bisa saling berkoordinasi.
Karena kita ingin menginput soal sebagai ulangan kenaikan kelas semester 2, maka kita klik semester 2. Setelah itu, scroll ke bawah. Nah, ini sudah berada pada ruang kelas dari kelas 10 semester 2. Ini adalah contoh penulisan. Jadi judul dan kuis atau ulangan kenaikan kelas yang nanti akan terlihat di HP maupun komputer siswa. Bagaimana kita membuat seperti ini? Kita coba naik ke atas. Ada tanda setting. Nah, ada tanda setting. Kemudian hidupkan ya. Turn editing on. Ini kita klik untuk bisa mengedit ini. Oke. Nah, nanti ada tulisan tanda pensil seperti ini. Ya. Misalkan saya hapus dulu yang ini ya. Kita hapus dulu, delete topik dulu. Anggap saja kita mulai dari awal. Nah, step ini tidak perlu Bapak Ibu jalankan. Nah, nanti di Bapak Ibu akan tampil seperti ini. Ada topik 1, 2, 3. Inilah topik inilah yang kita akan beri judul. Nah, kita mulai ya. Klik tanda pensil ini, klik kiri, kemudian tulis penilaian akhir semester 2 tahun ajaran 2019-2020. Kemudian di enter. Nah, ini sudah kita berikan judul. Sekarang apa aktivitas yang harus kita isi? Ada tanda di sini, tanda tambah add an activity or resources. Tinggal kita klik, pilih aktivitas yang akan kita isi. Karena tujuan kita ingin membuat soal atau menginput soal, maka pilih kuis. Ini tinggal kita klik, ya, scroll ke bawah, klik add. Nah, akan muncul kotak dialog seperti ini. Jadi, kuis itu kita akan beri nama dulu dan deskripsi singkatnya. Misalkan kita beri di sini adalah UKK kelas 10 semester 2. Nah, ujian atau ulangan kenaikan kelas. Oh, salah saya. Ulangan kenaikan kelas semester kenaikan kelas 10. Atau saya buatnya tes UKK. Salah. Atau tetap hanya UKK semester 2 biar lebih mudah. Deskripsinya seperti apa? Bapak Ibu boleh isi ataupun tidak mengisi. Tidak apa-apa. Misalkan mau diisi, maka akan berikan petunjuk bagi siswa bahwa ini adalah tes untuk kenaikan kelas. Boleh diisi deskripsi, kerjakan ulangan kenaikan kelas berikut dengan benar. Nah, misalkan seperti itu saja sudah cukup. Kita turun ke bawah. Hal yang ini yang tidak kalah penting, ada tulisan timing. Ini fungsinya untuk apa? Timing ini itu adalah kapan kita mengizinkan tes ini akan bisa diakses dan diakhiri. Sehingga siswa tidak bisa melihat tes ini sebelum tanggal yang sudah kita tetapkan.
Dan siswa tidak bisa mengerjakan jika dia melebihi waktu yang kita sediakan. Untuk saat ini misalkan kita centang ini, misalkan kita tesnya itu tanggal 26 Mei, misalkan gitu. 26 Mei tahun 2020, mulainya jam 8 pagi. Kita set jam 8 pagi. Terus berakhirnya kapan? Misalkan dia waktunya adalah 1,5 jam. Kita set lagi close quiz ini ya. Ini open quiz, ini close quiz. Jadi quiz dibuka tanggal 26 jam 8 dan ditutup juga sama di tanggal 26 Mei. Namun jamnya kira-kira mengerjakan mereka 1,5 jam di jam 9.30. Nah, mungkin Bapak Ibu boleh ini tidak ditepatkan. Tujuannya apa? Selama proses login, itu kan perlu memakan waktu. Jadi, close quiz-nya ini boleh di-spare waktu 15-30 menit. Nah, sehingga saya kasih misalkan jam 10 gitu. Karena dalam proses login nanti, mungkin saja ada siswa yang susah masuk, ataupun terlambat masuk dalam e-learning ini, sehingga kan waktu tutupnya tidak berubah. Takutnya nanti dia tidak bisa mengakses ini. Nah, saya buat di jam 10 saja. Bapak Ibu guru tidak perlu takut. Kenapa? Karena time limit. Nah, waktu pengerjaannya harus tetap sama. Misalkan 90 menit, kita tulis 90 menit. Jadi, sekali masuk di dalam tes, mereka akan dapat waktu 90 menit. Oke. Narik ke bawah, kemudian ada grade. Nah, grade ini penting. Ada tulisan attempt allowed. Jadi, seberapa banyak siswa dapat mengakses tes ini. Jangan dibuat unlimited. Artinya nanti siswa bisa berulang kali mencoba kuis ini. Berikan hanya 1 kali kesempatan. Jadi, agar siswa setelah tes tidak bisa mengulang lagi. Itulah hasil akhirnya. Oke. Tinggal tekan save and display. Nah, sampai di halaman seperti ini. Diizinkan 1 kali, kuis itu akan terbuka pada 26 Mei 2020 jam 8 dan tutup di 26 Mei jam 10 pagi. Waktu pengerjaan 1,5 jam. Nah, sekarang kan kuis ini belum berisi soal. Sekarang mari kita edit kuis. Nah, sekarang baru kita proses menginput soal. Hal pertama kita lihat di pojok kanan seperti ini adalah nilai maksimum grade. Kita tulis 100. Jadi nanti nilai akhir dari siswa maksimal adalah 100. Jadi kita akan mengkonversi dalam skala 100. Kita simpan. Kemudian kita centang shuffle. Nah, jadi tujuannya adalah soal akan teracak secara otomatis. Ini perlu dicentang ya. Bagaimana kita menginput soal? Ada tulisan di bawah shuffle ini add. Nah, pilih add new question. Kenapa tidak from question bank dan random question? Karena saya anggap Bapak Ibu guru ini pertama kali menginput soal. Jadi kita input satu-satu. Sementara from question bank ini, jadi Bapak Ibu guru pernah menginput soal sebelumnya dan ingin digunakan kembali, maka bisa diambil dari sini. From question bank. Nah, saat ini kita akan pilih a new question. Jadi saya anggap baru pertama untuk menginput soal. Tinggal diklik a new question. Nah, di sini ada pilihan. Apakah Bapak Ibu guru mau menggunakan multiple choice question atau pilihan ganda? Ini banyak pilihannya atau esai. Nah, sesuaikan dengan soal yang sudah direvisi bersama Veter ya.
Jadi jika soal itu berupa pilihan ganda, tinggal pilih multiple choice. Jika dia berupa esai, tinggal pilih esai. Saya di sini asumsikan kita menggunakan pilihan ganda. Soal pertama, tinggal kita add. Nah, ini soal nomor pertama akan tersedia kolom kategori dan question name. Nah, jadi soal nomor satu atau yang pertama ini, jadi setiap soal nanti itu harus diberi nama. Tujuannya nanti mempermudah agar ketika soalnya di random dan acak, kita bisa melihat, oh ini soal topik yang mana, gitu. Misalkan saya isi tentang karena ini pelajaran bahasa Indonesia, saya isi dengan judulnya kalimat ajakan, gitu misalkan. Kemudian soalnya ini tinggal copy dari file Microsoft Word atau tempat Bapak Ibu membuat soal. Jadi misalkan di Microsoft Word sudah mengerjakan soal, tinggal copy di bawah ke sini. Tetapi ada suatu permasalahan, jika soal itu berisi gambar, maka gambar itu memang sudah tercopy ke sini, tetapi tidak akan terbaca nanti ketika siswa melihat. Kenapa demikian? Karena gambar dalam soal tidak terupload. Nah, saran saya, ketika ada soal berisi gambar, maka Bapak Ibu Guru tolong di crop dulu soalnya dan simpan dalam bentuk gambar. Nanti setelah ketika menginput soal, kita panggil gambar itu lagi. Contoh misalkan seperti sekarang, soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Bagaimana kita menginput gambar dalam soal? Tinggal klik. Nah, ini ada gambar seperti ini ya, insert or edit image. Tinggal klik ini. Kemudian browse. Kita cari di mana file yang Bapak Ibu simpan. Nah, jadi saran saya ketika ada soal yang berisi gambar, tolong letakkan pada folder yang mudah dicari dan rapi sehingga pada saat mencari ini mudah. Kita pilih file. Nah, muncul kotak dialog. Nah, ini mencari di mana file Bapak Ibu simpan. Saya letakkan di data D, kemudian saya beri judul input soal UKK. Jadi tinggal diklik. Nah, misalkan ini saya pakai. Nah, open. Kemudian di sini tidak perlu isi nama, tinggal di-upload this file. Masih menunggu proses upload ya. Sudah. Kemudian terlihat ya gambarnya ini. Saya mengupload. Kemudian beri nama gambarnya. Contoh KTP misalkan seperti itu. Nah, ini kita bisa perkecil gambarnya. Misalkan ukurannya 360. Nah, gitu. Klik tinggal enter, langsung seperti ini. Oke. Nah, kemudian copy lagi pertanyaan dalam soal. Nah, ini sudah dipastikan bahwa nanti gambar yang akan muncul dalam ketika siswa mengakses sudah terlihat. Misalkan kita isi pertanyaannya, ditemukan KTP di daerah di sekitar lampu merah neon. Kalimat ajakan yang tepat untuk menginformasikan
kehilangan KTP tersebut adalah. Oke. Soal sudah lengkap, tinggal turun ke bawah. Nah, di sini ada tulisan shuffle the choice. Jadi pilihannya ini tetap dicentang, shuffle kita acak, dan kita klik no numbering. Tujuannya apa? Pada saat random nanti, dia tidak berisi huruf A, B, C, D, E. Langsung jawaban saja yang random. Gitu. Kemudian, nah ini ada kotak dialog answer, choice 1, choice 2, choice 3 sampai 5. Itu adalah choice 1 pilihan A, choice 2 pilihan B, 3C, 4D, 5E. Tinggal Bapak Ibu masukkan jawaban, copy bawa ke sini. Nah, saran saya kopinya itu jangan sampai dengan ABCD dalam file Bapak Ibu, sehingga tidak mengganggu dari proses penginputan begini. Saya acak aja jawabannya begini. Terus kita lanjut begitu. Kemudian nah, misalkan saja jawaban yang benar itu di jawaban option A dari Bapak Ibu yang sudah sediakan. Kita klik di bawah jawaban choice A ini ada 100. Nah, ini mengindikasikan bahwa inilah jawaban A yang benar. Jika bukan di jawaban A yang benar, misalkan di jawaban B, tinggal diklik, ini dia 100. Terus jawaban A, kita nonkan dia. Jawaban ini sudah salah. Dan misalkan ini jawaban yang benar, kita klik ini 100. Gitu. Saya anggap di jawaban A yang benar ya, saya kembalikan. Sudah. Nah, bagaimana dengan guru matematika maupun sains? Biasanya jawaban itu berisi dengan grafik maupun rumus. Itu tidak masalah, tinggal klik di bawah sini. Ya. Di sini ada insert karakter. Nah, ini ada simbol dan rumus. Sorry, simbol ya, itu semua simbol. Terus mencari rumusnya ada di sini. Di equation editor. Jadi tinggal Bapak Ibu pilih di bagian advance. Nah, di sini ada equation. Tetapi jika merasa lama dan susah untuk membuat equation dan terlalu lama, Bapak Ibu boleh crop dulu jawaban A, B, C, D, E-nya dan simpan dalam bentuk gambar. Setelah itu, upload saja jawabannya dengan bagaimana? Tinggal klik insert or edit image. Sehingga jawaban nanti dia dalam bentuk gambar. Itu tidak masalah. Oke, kita turun. Ini sudah kita ingat Bapak Ibu harus berisikan salah satu jawaban benar dari 5 option yang sudah tersedia. Sudah, kemudian simpan, save change. Nah, seperti itu. Bagaimana kita bisa tahu tampilan dari soal yang kita buat? Mungkin saja takut nanti ada salah ketik atau salah jawaban gitu. Kita tinggal klik tanda tambah sini, preview question. Gitu. Nah, jika Bapak Ibu sudah klik preview question, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan soal nomor 1 yang kita input. Berisi pernyataan, kemudian ada gambar. Nah, inilah jawaban yang tinggal dipilih nanti oleh siswa. Jawaban ini random, secara acak nanti otomatis. Oke, jika ingin kembali menginput soal, tinggal close saja ini. Begitu. Oke, seperti itu. Kemudian bagaimana kita melanjutkan untuk menginput soal selanjutnya? Tinggal klik add new question kembali. Nah, disinilah terkendala bahwa
Satu soal ini cukup lama memakan waktu. Jika Bapak Ibu sudah terbiasa, paling lama itu menginput 2 menit. Jika akses internet juga lancar. Jika kita berpikir sekarang kita punya 40 soal, itu kira-kira menghabiskan waktu 80 menit. Nah, jadi sekarang bagaimana caranya Bapak Ibu itu harus menginput soal lebih baik dicicil. Jadi akan lebih mudah nanti, sehingga pada saat tes itu tidak sampai keteteran ataupun kelabakan. Nah, pada video yang selanjutnya nanti, saya coba bantu bagaimana menginput lebih cepat tetapi menggunakan crop soal. Jadi biar tidak perlu mengcopy paste tapi tinggal mengupload soal yang sudah kita crop dalam berupa gambar. Sampai di sini penjelasan input soal. Jadi Bapak Ibu tidak perlu takut apakah perlu di-save, ini sudah terupload jadi sudah aman. Jika sudah selesai tinggal di-close saja boleh. Itu sudah cukup, atau logout juga boleh. Sekian mungkin dari saya. Mungkin untuk mengenai diskusi bisa di grup WA nanti. Terima kasih.